Bukan, HE. HE. HE, ya, Heri. Ya, HE. Ya. Kalau untuk AL ada di belakang, MA ada di belakang. Ya, jadi kita masih punya pekerjaan satu. Ya, silakan. Terkait penangkapan ini ada keterlibatan dari pihak aparat, terus ada kaitan nggak dengan kasus-kasus kayak TNI yang sebelumnya? Oke, yang pertama saya jawab, alhamdulillah tidak kita temukan untuk keterkaitan oknum. Murni kita pun juga pelaksanaan kegiatan ini dibantu instansi terkait. Itu yang pertama. Yang kedua saya jawab, hubungan dengan kegiatan yang terdahulu yang bersangkutan mencoba main di wilayah hukum Polres Blitar, salah satu yang desa Brakit. Jadi tidak ada hubungannya, tapi dalam berita acara AR ini sudah beberapa kali tidak lewat di kita, tapi tempat lain pernah melakukan. Ya. Ibu, tersangka ini ada nggak sindikat kaitan dengan tersangka lain pernah kasus PMI yang kemarin, Pak? Kita kembangkan, tapi sejauh pemeriksaan yang bersangkutan masih sendiri dengan caranya menyerahkan ke titik koordinat untuk dipekerjakan terlebih dahulu. Salah satu modus lagi. Beda, ya, untuk penjemputannya hampir sama dalam arti modusnya, tapi dengan orang yang berbeda. Beda jaringan. Itu dia nanti akan dikirim benar ke Malaysia atau hanya dipekerjakan di kapal itu? Setelah dia bekerja, kalau kapal masuk kapal Malaysia lebih mudah, sampai di Malaysia dia dipekerjakan. Modus baru berarti ya? Modus baru untuk mengelabui, tapi tetap bahasanya tenaga kerja yang tidak sah atau ilegal. Dan Yang lain, ya. dari Januari sampai April ini dan ya, itu sudah berapa banyak yang dipekerjakannya? Mungkin Pak Kasat teknisnya, silakan. Terima kasih Komandan. Izin langsung saya menjawab. Semenjak bulan Januari sampai dengan April tahun 2022, perlu diketahui bahwa para tersangka ini sudah melakukan pengantaran sebanyak 5 kali, dengan total orang yang sudah dikirim sebanyak 9 orang. Dan pada hari Kamis tanggal 13 April 2022, hari Rabu tanggal 13 April 2022 yang kita amankan adalah 3 orang PMI ilegal. Setiap orang bayar berapa? Sekitar ada 6 orang beserta DPO yang masih ada di perairan Malaysia sana. Tentunya kami masih berkoordinasi dengan kedubes di sana, dengan NCB untuk kemudian kami lakukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat mengamankan yang masih ada di sana. Pak Kasat, untuk korban dengan tersangka ada hubungan saudara nggak? Sampai sejauh ini hasil pemeriksaan tidak ada hubungan saudara. Memang mau bekerja. Ya, hanya kalau lihat alamat di sini juga hanya memang keinginannya bekerja. Jadi dengan modus baru, setelah sampai koordinat bekerja di kapal ikan, ada iming-iming lebih untuk bekerja di daratan Malaysia. Dan pada saat kita amankan, yang bersangkutan sudah bekerja dan kembali, bahasanya dijemput, baik keluar ataupun datang itu sama-sama tidak sah. Ya, jadi dapat membahayakan nyawa dan dapat membahayakan jiwa dari yang bersangkutan sendiri. Pada saat diamankan dia posisinya sudah di kapal, di pelabuhan, masih di rumah atau gimana? Sudah di rumah MA, ya. Jadi kita dapat informasi, alhamdulillah, ya kita tindak lanjuti sudah dalam kondisi yang bersangkutan datang. Jadi kita cek juga, ya, dari 9 itu nanti kita masih punya kegiatan pengembangan di yang lainnya. Ya. Mungkin cara kita ini bayar berapa ya ke Malaysia? Terus yang kedua peran HE ini di kapal ikan itu sebagai apa ya? Jadi yang DPO ini, Pak Kasat silakan. Yang menjawab. Jadi yang saya jawab pertama, peran HE. Peran HE adalah menjemput para PMI ini di titik koordinat yang sudah ditentukan oleh tersangka AR yang merupakan kapal. Dijemput di sana dan kebetulan HE juga sebagai nahkoda kapal tangkap ikan. Dan para PMI yang secara tidak sah ini dijemput dipekerjakan di atas kapal itu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kapolres tadi, para PMI diberikan upah sebanyak 1.000 ringgit Malaysia per 10 hari. Jika diakumulasikan sekira 3 juta rupiah per 10 hari. Itu upah mereka. Ini warga negara Indonesia atau Malaysia? Yang DPO HE, warga negara Indonesia. Terus
HE dengan PSK AR ini sama-sama warga Moro. Kalau tujuannya di Malaysia, di mana? Kenapa? Hasil pemeriksaan di Malaysia ya, tujuannya di mana? Masih di daerah perairan Malaysia. Itu yang masih kami kembangkan. Maksudnya di Malaysia ya? Iya. Tidak ada yang sampai? Masih di atas kapal. Masih di atas kapal sampai sekarang? Untuk 9 orang belum tahu ya, tapi 3 orang ini di atas kapal dan kembali masuk ya, belum sempat di Malaysia. Untuk pekerjakan hanya sampai di kapalnya itu, tapi dari 9 orang lainnya sudah ada dan itu nanti yang mau kita sedang dalam pengembangan. Pertama itu, dan tadi menjawab untuk kegiatan bayarnya berapa, sepertinya malah yang bersangkutan ini dibayar dengan iming-iming, begitu selesai kegiatan mungkin ada potongan. Itu yang kita belum dapat dari pemeriksaan HE karena masih DPO. Gitu. Pertanyaan tadi dari rekan kita juga, yang bersangkutan ini ada yang sudah sampai di Malaysia menurut pengakuan, ya, menurut pengakuan. Tapi inilah dari Januari ke April itu. Kalau yang 3 orang ini baru mau akan sudah kembali, gitu. Nah, jadi kategorinya bekerjanya pun juga di titik koordinat dan kegiatan di atas kapal Malaysia, gitu. Itu yang dimanfaatkan oleh PSK AR. Jadi dengan modus yang baru, ya gimana? Izin, Ya. ini pertanyaan tadi, dia di Malaysianya itu dipekerjakan di mana? Di Malaysianya ataupun tadi masih di kapal, dikerjanya di kapal. Di kapal. Karena Di mereka kapal tapi perairan Malaysia. Iya, perairan Malaysia. Karena mereka bekerja sebagai ABK kapal. Sebagai ABK kapal. Ya. Berarti dia sebagai bekerja untuk Nelayan. nelayan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Berarti di kapal Malaysia. Di kapal Malaysia. Setelah Warga negara 10 hari Indonesia. baru di Ya. mendarat di Malaysia. Terakhir untuk rencananya itu penyeberangannya dari mana nih? Pelabuhan Berakit, dermaga Semelur atau gimana nih? Yang lebih tepat ini. Tempat ini Pelabuhan rakyatnya. pelabuhan rakyat di desa Di desa Pantong. Pantong. Di kampung Bangblong Desa Raja. Jadi sampai saat ini mereka ini baru mengantarkan aja, belum ada menjemput balik itu. Antar dan jemput. Antar dan jemput. Jemputnya pun di kapal itu ya. Iya. Untuk yang TKP 3 ini ya, yang sedang pengembangan, kita berharapnya dia sudah seperti yang disampaikan, bekerja dan kembali dijemput gitu. Ya, kalau ini kan di perairan itu dengan kapal Malaysia berbendera, ini salah satu modus baru. Nah, yang nantinya ini masih banyak laki-laki, kita nggak tahu. Pada berikutnya diiming-imingi sudah muncul, ada wanitanya, ada anak-anaknya, kita nggak tahu. Makanya dari awal kategorinya penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak sah atau biasa kita sebut PMI Ilegal. ilegal. Ini ada kaitannya nggak dengan illegal fishing? Kenapa warga negara kita yang kerja kapal ikan gitu? Ada kaitannya nggak dengan illegal fishing? Illegal fishing Supaya kembali mengetahui wilayah perairan kita. kepada titik koordinat dilakukan kegiatan illegal fishing itu TKP-nya mana dan lebih ke arah ke pelayaran mungkin Malaysia, karena ini pada saat kita temukan, pada saat diantarkan itu juga masih di koordinat Malaysia gitu. Kalau kaitan illegal fishing belum masuk ke wilayah kita Indonesia. Dan ada tak mungkin apakah hanya sekedar ini untuk bisnis PMI aja atau ada mungkin yang menyelundupkan barang sesuatu atau narkoba gitu? Sampai sekarang untuk pemeriksaan tidak ada dan kita pengecekan pun juga tidak terindikasi untuk kegiatan tersebut. Namun gini, kita sampaikan kawan-kawan, ini modus baru ya. Dengan kita kuatkannya kegiatan pemantauan pesisir untuk TKI yang berangkat, itu yang langsung mengarah ke daratan. Ternyata dengan hal yang lain dilakukan TSK, dipekerjakan terlebih dahulu, dan ini hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai prosedur. Setelah yang bersangkutan sampai di kapal Malaysia dan koordinatnya,
mau diarahkan ke daratan lebih mudah. Yang kita temukan ini mereka belum sampai sudah dijemput. Kategorinya sudah sebagai pekerja migran di atas kapal Malaysia. Kita mencegah daripada mengobati. Dari Januari 9 orang, per 3, per 2, mungkin beberapa orang. Itu yang sedang kita lakukan pengembangan. Ya. Kalau dilihat lancar dan banyak orang yang mencari kerja, ini akan dijadikan kebiasaan. Dan khawatir memunculkan korban jiwa kembali. Itu yang kita cegah. Dan ini salah satu kegiatan yang memang crime is a shadow of civilization. Kenapa? Perkembangan zaman itu menjadi bayang-bayang dari kriminalitas. Kalau sudah ketahuan modus kemarin, dia cari modus baru. Yang jelas untuk menguntungkan diri sendiri tanpa mengikuti prosedur yang ada. Mungkin itu kawan-kawan untuk penjelasannya. Jadi kalau disampaikan dengan modus yang lalu beda jaringan, ya kita tahu modus ini sekarang. Ya kalau jaringannya mau kerja di kapal ikan, ya inilah jaringannya. Dari kapal ikan mau ke Malaysia bisa ditanyakan ini lebih jelasnya, lebih pengembangan kita tanya ke HE setelah kita tangkap dan kita mohon doanya. Bang Oki kalau mau daftar monggo. Oke, lumayan. Direkam oleh Satreskrim Polres Bintan atau biasa kita sebut PMI atau TKI ilegal. Dasar kita buat laporan polisi RPA 37 4 Romawi 2022 Satreskrim Polres Bintan di tanggal 14 April. Waktu dan TKP hari Kamis 14 April di Kampung Panglong, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk korban kita temukan 3 warga Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Yang pertama, nanti rekan-rekan bisa lihat juga untuk informasinya. Inisial SA 32 tahun, laki-laki, nelayan. Alamat di Desa Lebuh, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Yang kedua inisial SY, Moro 42 tahun, laki-laki Islam, Kampung Benteng, Kabupaten Karimun. Yang ketiga SU, inisial dari Sugi 30 tahun, Jalan Ketapang, Desa Sugi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Untuk tersangka yang terlibat di dalamnya ada 2, yaitu pertama untuk inisial MA, lahir Manda 33 tahun, nelayan, alamat di Kecamatan Teluk Sebong, Desa Berakit, berperan sebagai pengantar dan penjemput TNI. Di sini diakui sejak Januari sampai dengan April 2022 telah melakukan pengantaran dan penjemputan sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua Andi Ruslan atau AR, lahir Nipah Panjang 43 tahun, Islam, nelayan, alamat Kampung Benteng, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Perannya sebagai otak pelaku yang kita duga yang bersangkutanlah yang mengkoordinir pengantaran dan penjemputan PNI sekaligus memerintahkan TSK MA untuk melakukan kegiatan sejak Januari sampai dengan April, yaitu giat pengantaran dan penjemputan selama 5 kali. Modus dapat kita jelaskan di sini. Jadi TSKAR ini memerintahkan MA warga Berakit untuk mengantar dan menjemput TNI ke dan dari Malaysia dengan menggunakan kapal pancung menuju ke titik koordinat perairan Malaysia yang diberikan oleh TSK Andi ini. Kemudian setelah di koordinat tersebut terjadi kegiatan yang sebelumnya mendarat ke Malaysia. Para korban ini bekerja terlebih dahulu ke salah satu kapal. Ya. Di tempat yang kita tentukan, para PNI dijemput oleh saudara Heri, ini kita DPHR ya, kita DPO-kan dengan menggunakan kapal tangkap ikan berbendera Malaysia. Setelah itu, para pekerja ini bekerja terlebih dahulu dengan upah
ringgit Malaysia, yaitu 1.000 per 10 hari, kira-kira 3 juta per 10 hari. Di situ dulu baru dia diantar, karena kapal-kapal Malaysia tidak sulit untuk berlabuh. Dari situlah yang bersangkutan dikirim untuk masuk. Seluruh kegiatan tersebut dikoordinir langsung oleh TSK AR, ya, warga dari Kabupaten Karimun, dan MA mendapat upah dari AR sebanyak 2 juta per trip pengantaran penjemputan pekerja migran Indonesia. Itu untuk modusnya. Ini dilakukan dari Januari. Kita pun juga masih lidik, ya, masih punya beberapa kegiatan tanggungan untuk kita tidak lanjuti. Jadi kita mohon doanya juga. Kemudian kronologi penangkapan di hari Rabu 13 April sekira pukul 23 kita dapat informasi, kemudian kita tindak lanjuti di Desa Berakit, dan kita dibantu juga dari Polsek, rekan-rekan kami Babin, dengan rekan-rekan instansi terkait kita, instansi samping yaitu TNI, Babin Potmar, dan berhasil mengamankan 3 orang di daerah tersebut, serta 1 TSK di rumahnya, dalam hal ini TSK MA. Hari Kamisnya 14 April, para korban dengan TSK beserta beberapa barang bukti kapal pancung yang dipakai untuk ke titik koordinat pengantaran itu kita sita dan kita kembangkan sampai akhirnya di Jumat Satreskrim Polres Bintan pada tanggal 15 April bersama Polsek Moro Karimun mengamankan 1 TSK otak pelaku, yaitu di rumahnya di Kabupaten Moro, dan TSK Andi kita bawa ke Mapolres Bintan untuk proses lebih lanjut. Barang bukti yang disita nanti kita bisa lihat kawan-kawan, di luar pun ada beberapa barang bukti. 1 unit kapal pancung sekira 8 meter, 1 buah jerigen 30 liter warna biru berisi bahan bakar solar, HP merek Oppo, SIM card dengan nomor Indonesia, Telkomsel dan Axis. Dari TSKR 1 buah HP, SIM card. Kemudian tindakan kita mengamankan, menerima laporan, melengkapi mindik, mengamankan, menyerahkan korban ke BP2 MI, karena salah satunya bentuk penanganan korban harus diserahkan kepada BP2 MI. Kemudian pengembangan dan penangkapan terhadap otak pelaku dan kegiatan yang juga dari Januari. Pasal yang kita kenakan Pasal 81 Junto 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana, ikut serta dan turut membantu diinginkan. Bunyi Pasal 81 di Undang-Undang RI Nomor 18 tentang PMI, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian rencana tindak lanjut kami. Penanganan lanjut berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan kita akan mengembangkan serta menghimbau kepada wilayah-wilayah perbatasan di wilayah hukum Polres Bintan, khususnya jalur-jalur tikus, ada bahasa rahasia umum, tidak lagi-lagi umum merahasiakan. Sampaikan kepada kami dan akan kami tindak lanjuti. Dan kami menghimbau tidak ada permainan PMI ilegal atau penempatan pekerja migran ilegal karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Demikian dari kami Polres Bintan. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.
Kerjanya beda. Kerjanya beda kapal lagi. Oh, tapi kalau ketahuan di perairan pura-pura mancing. Ya. Benar nggak? Itu. Mesinnya berapa PK? Mesinnya berapa PK? 4D. 4D. Oh, kayak mesin lori. Oh, dompeng. Oh, mesin lori gitu ya. 4D kayak Hino gitu ya. Ini Toyota. Toyota. Berapa nih bang? Berapa menit sampai ke itu bang? Koordinat berapa lama? 2 jam. 2 jam, sebentar mas. Lagi berarti ya. 15 menit aja. Apa? 15 menit aja lari. 15 knot. Berarti kalau dari jadi kalau ketahuan di perairan berapa sambil mancing ya, bawa pancing ya? Berita saya kan nelayan Pak hari-hari. Karena ini kerja saya sambilan untuk membutuhkan. Tuhan, depan bisa, depan boleh. Begini aja. Jadi pura-pura mancing dan berani Jin. Pura-pura mancing, kalau di perairan kita pura-pura mancing. Oh, kalau di perairan kita dia pura-pura mancing gitu ya. Gimana?